Kami awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dedan Wicaksono selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Pengelolaan Penyakit serta teman-teman semuanya yang berbahagia. Kami kelompok 1 akan memaparkan materi mengenai pengendalian patogen tanaman secara biologis, fisik, dan kimiawi. Saya Kadia Pramasari selaku moderator akan memandu jalannya diskusi pada video kali ini. Untuk itu, sebelum kami memaparkan materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dan inilah teman-teman kelompok 1, yaitu ada Iqlazul Amal, Hanan Zaki Naufal, Andrea Novanda, Erma Nurhayati, Sheila Lutfiah Sinaga, Ika Diah Pramasari, dan Hanifah Dwi Astuti. Selanjutnya yaitu sesi pemaparan materi oleh teman-teman kelompok 1. Kepada teman-teman kelompok 1, saya persilahkan untuk memaparkan materi. Ya, sebelum melanjut ke inti materi, sebenarnya apa sih patogen itu? Patogen adalah organisme hidup yang mayoritas bersifat mikro dan mampu untuk dapat menimbulkan penyakit pada tanaman atau tumbuhan. Mikroorganisme tersebut antara lain fungi, bakteria, virus, nematoda, mycoplasma, spiroplasma, dan rickettsia. Suatu organisme disebut patogen apabila dapat memenuhi postulat Koch, yaitu pertama, patogen ditemukan pada tanaman atau bagian tanaman yang terserang. Dua, patogen dapat diisolasi dan diidentifikasi. Yang ketiga, patogen dapat diinokulasikan pada spesies inang yang sama dan menunjukkan gejala yang sama. Dan yang terakhir, patogen tersebut dapat diisolasi kembali. Selanjutnya yaitu pengendalian secara biologi. Jadi pengendalian patogen secara biologi atau biasa disebut dengan biological control adalah pengendalian secara biologi meliputi usaha untuk mengurangi intensitas penyakit tumbuhan dengan memakai bantuan satu atau lebih jasad hidup selain tumbuhan inang ataupun juga manusia. Ya, selanjutnya ada beberapa jenis pengendalian biologi. Yang pertama adalah pengendalian biologi antagonisme. Misalnya yaitu Trichoderma sp dan Glycopodium sp yang banyak digunakan untuk pengendalian jamur-jamur tanah. Yang kedua, plant growth promoting rhizobacteria atau PGPR, yaitu bakteri rhizosfer yang dapat memacu pertumbuhan tanaman, misalnya untuk mengendalikan jamur Pitilium sp. Yang ketiga, pengimbasan ketahanan atau disebut indus resistance, misalnya penyemprotan Bacillus thuringiensis, Satomonas sampastris, PV manitolis untuk mengendalikan Hemileia vastarix. Yang terakhir adalah proteksi silang atau cross protection, misalnya menggunakan strain virus yang telah dilemahkan. Baik, berikut merupakan lanjutan dari beberapa jenis pengendalian penyakit menurut Sumangun pada tahun 1996. Yang kelima itu adalah tanaman campuran atau tumpang campuran. Merupakan salah satu metode polikultur yang mana menanam lebih dari satu jenis tanaman pada satu lahan pada waktu yang sama. Hal ini bertujuan untuk mengurangi hama penyakit dari jenis tanaman yang satu atau tanaman pendampingnya. Contohnya ialah pada labu air atau Lagenaria ciperaria yang ditanam bersama dengan bawang daun, Allium fistulosum, yakni mendapatkan gangguan penyakit Leiofusarium yang sangat sedikit. Selanjutnya ialah pengendalian penyakit pada pasca panen. Pasca panen bisa dibilang meliputi pembersihan, pengupasan, sortasi, pengemasan, penyimpanan, serta standarisasi mutu dari hasil budidaya pertanian. Pada masa pasca panen, suplai dari karbohidrat dari tanaman induk ke sayur-sayuran atau buah-buahan itu terputus, dan pada masa pasca panen itu akan terjadi kemunduran pada suatu sayuran atau buah-buahan hasil budidaya pertanian.
Dan kemunduran tersebut dibarengi dengan agen perusak dan penyakit yang menyerang pada suatu tanaman. Hal itu dapat kita kendalikan misalnya dengan menggunakan isolat Pseudomonas shrimps PV lacrimans untuk mengendalikan Penicillium expansum dan Acremonium breve untuk mengendalikan B. cinerea. Baik, yang selanjutnya yaitu ada pengendalian penyakit tanaman secara fisik. Nah, pengendalian secara fisik meliputi pengendalian dengan pemanasan, termasuk pembakaran. Pemanasan dilakukan terutama untuk menghilangkan patogen dari tanah atau benih, agar patogen tidak berkembang di pertanaman yang akan datang. Berikut ini adalah contoh-contoh pengendalian secara fisik. Yang pertama ada pembakaran. Cabut dan bakar merupakan anjuran pengendalian penyakit yang paling tua. Tumbuhan yang sakit dicabut lalu dibakar agar tidak menyebarkan patogen. Di fase ini pembakaran tidak selalu dianjurkan tergantung diagnosis penyakit. Pencabutan dan pembakaran tetap dianjurkan dalam usaha eradikasi jika ada penyakit baru yang masuk ke wilayah yang bersangkutan. Dan yang kedua ada pemanasan tanah. Pemanasan tanah dilakukan untuk membunuh patogen dalam tanah pengisi pot, tanah di rumah kaca, atau tanah persemaian. Umumnya pemanasan dilakukan dengan uap panas atau dengan panas matahari, yang bisa disebut solarisasi. Yang selanjutnya ada pemanasan kompos. Pada budidaya cendawan Agaricus bisporus, seperti di daerah Dieng, Jawa Tengah, dan budidaya cendawan merang di dalam barak atau rumah jamur, media tanam yang terdiri dari kompos jerami dipanasi dengan uap panas dari katel uap sehingga suhu kompos mencapai suhu 55 sampai 60 derajat Celcius selama 12 sampai 16 jam. Pekerjaan ini sering disebut pasteurisasi yang bertujuan untuk mematikan bakteri, jamur, nematoda, serangga, dan tungau yang dapat menyerang tubuh cendawan. Selanjutnya ada pemanasan benih. Pemanasan benih bertujuan untuk membebaskan benih dari patogen, dapat dilakukan dengan perlakuan air panas atau yang bisa disebut hot water treatment atau perlakuan udara panas hot air treatment. Pemanasan dapat mengurangi penyakit melalui penghambatan pertumbuhan patogen secara langsung maupun melalui mekanisme ketahanan terimbas. Pemanasan dalam durasi singkat dengan suhu 50 derajat Celcius selama 20 detik mampu menekan kapang kelabu yang disebabkan oleh Botrytis cinerea pada bibit melon dengan mekanisme ketahanan terimbas. Ada juga pemanasan buah-buahan. Nah, pemanasan menggunakan air panas atau udara panas dilakukan untuk menjaga kualitas produk pasca panen. Mekanisme utama menggunakan air panas dalam teknologi pasca panen yaitu dengan membatasi perkembangan pembusukan buah dengan menghilangkan inokulum dari permukaan buah dan penghambatan pertumbuhan patogen secara langsung. Pencelupan dengan air panas efektif untuk pengendalian jamur patogen, untuk spora jamur, dan infeksi di permukaan atau lapisan atas kulit buah atau sayuran. Nah, pencelupan komoditas pasca panen sering diaplikasi selama beberapa menit karena hanya bagian permukaan saja yang membutuhkan pemanasan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada pengendalian secara kimiawi. Pengendalian secara kimiawi adalah pengendalian dengan menggunakan fungisida untuk jamur dan bakterisida untuk bakteri. Selanjutnya ada jenis formulasi menentukan cara aplikasi fungisida. Misalnya, WP atau wet table powder, artinya fungisida berbentuk tepung yang dapat terbasahi atau larut dalam air. Contoh fungisida benlate 50 WP. Yang selanjutnya ada EC, emulsifiable concentrate, berbentuk cair kental yang dapat dilarutkan dalam air untuk tujuan penyemprotan. Contoh fungisida Benleton 250 SC. Baik, di sini saya akan melanjutkan memaparkan materi mengenai jenis formulasi yang menentukan cara aplikasi fungisida. Yang selanjutnya adalah DAS,
yang mana fungisida jenis ini berbentuk tepung halus menyerupai bedaktal yang terdiri dari bahan aktif dan bahan pembawa yang biasanya berupa tal, mineral profit, dan bentoid. Adapun kandungan aktifnya biasanya rendah antara 2 hingga 10%. Kemudian cara aplikasinya yaitu dengan ditaburkan atau dihembuskan dengan alat pengembus tanpa dicampur air. Pestisida ini digunakan untuk hama gudang, rodentisida, atau membunuh semut. Sebagai contoh yaitu Sevin 5D dan Manset D. Kemudian yang selanjutnya ada HD atau soluble dust. Fungisida ini berbentuk serbuk yang digunakan untuk perlakuan benih. Contohnya adalah Saromil 35SD. Yang selanjutnya adalah granular. Fungisida ini berbentuk butiran padat dengan ukuran bervariasi. Ada yang berbentuk coated, yaitu pasir kuarsa yang dilapisi bahan aktif dan pembawa. Aplikasinya dengan cara ditaburkan di tanah. Kemudian bahan aktif pestisida ini akan larut sedikit demi sedikit di tanah, sehingga efeknya dapat bertahan lama. Adapun kandungan aktifnya rendah, tidak sampai 10%. Kemudian pestisida jenis ini umumnya bersifat sistemik untuk membunuh ulat mengerek batang dan puncak daun, atau untuk membunuh bunga. Sebagai contoh yaitu insektisida Furagen 3G, Regen 0.3G, dan herbisida kontak pratumbuh Kol 2G. Dan yang selanjutnya ada Flable. Jika bentuk WP menimbulkan resiko terhisap melalui pernapasan karena partikelnya yang sangat halus dan mudah bertebaran, maka formula F adalah perbaikan dari WP. Bentuk fisik F berupa cairan pekat dan kental. Kemudian sifat dan efikasinya sama seperti WP, tetapi lebih mudah menyebar dalam air. Selain itu, lebih aman bagi pengguna karena tidak menimbulkan debu saat kemasukan dibuka atau ditakar. Kemudian konsentrasi bahan aktif F lebih rendah dari WP, dan penggunaannya dengan cara disemprotkan. Sayangnya formula ini banyak yang belum dikenal oleh petani. Demikian yang dapat kami sampaikan. Untuk selanjutnya kami kembalikan kepada moderator. Baik, demikian presentasi dari kelompok 1. Kami kelompok 1 mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah memperhatikan, menyimak video kami dari awal hingga akhir. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab yang akan dilaksanakan pada Google Dokumen yang sudah disediakan pada laman Sepada Wimaya. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.